Suatu hari, Imam Syafi'i bertamu ke kediaman Imam Ahmad. Kala itu, Imam Ahmad mempunyai seorang putri yang sangat mengagumi Imam Syafi'i karena Imam Ahmad memang sering menceritakan kealiman dan kezuhudan gurunya tersebut. Putri Imam Ahmad pun penasaran seperti apa ulama yang dimuliakan oleh ayahnya. Kedatangan Imam Syafi'i ke rumahnya menjadi momen menggembirakan baginya. Karena dengan kunjungan itu, ia akan bisa melihat lebih dekat sosok ulama yang dikagumi ayahnya. Ketika sampai di rumah Imam Ahmad, Imam Syafi'i dijamu dengan makan malam. Imam Syafi'i makan dengan lahap, tidak seperti biasanya, porsi makan beliau bertambah. Hal ini membuat putri Imam Ahmad terkejut, karena cerita yang ia dapat, Imam Syafi'i bukan orang yang suka makan kecuali sekadarnya saja. Usai jamuan makan malam, Imam Ahmad pergi ke kamarnya untuk menghidupkan malam dengan sholat dan berzikir seperti biasa. Sementara anak perempuannya memilih untuk tidak tidur agar bisa melihat aktivitas Imam Syafi'i pada malam itu. Sementara malam itu Imam Syafi'i berbaring di kamar yang disediakan hingga waktu subuh tiba. Putri Imam Ahmad dibuat heran. Bagaimana bisa ayahnya mengidolakan orang yang tidur sepanjang malam? Sedangkan ayahnya sendiri menghabiskan malamnya dengan qiyamul lail. Apa yang sebenarnya terjadi? Ia pun bertanya-tanya. Setelah terbit fajar, akhirnya sang putri bertanya kepada ayahandanya. Ayah, apakah ini sosok yang engkau idolakan? Saat makan malam, ia makan dengan porsi yang banyak. Setelah itu, ia pergi ke kamar tidur, tidak mengisi malam dengan sholat dan zikir. Lalu begitu bangun, langsung melaksanakan sholat tanpa berwudu. Percakapan di antara mereka itu terhenti karena Imam Syafi'i datang menghampiri mereka. Imam Ahmad pun menyampaikan apa yang ditanyakan putrinya itu. Mendengar itu, Imam Syafi'i menjelaskan, mengenai porsi makanku yang banyak sekali pada jamuan semalam, itu karena aku tahu makananmu pasti makanan halal dan engkau adalah orang yang dermawan dan mulia. Makanan orang dermawan bisa menjadi obat dan makanan orang kikir akan melahirkan penyakit. Maka aku memakannya untuk mengobati sakitku, bukan untuk mengenyangkan perutku. Lalu saat aku terbaring di hadapanku seolah ada puluhan permasalahan fikih, maka aku berusaha memecahkannya sepanjang malam. Itulah yang membuatku tak sempat melaksanakan sholat sunnah dan aku tidak berwudu saat sholat subuh, itu karena semalam suntuk aku tenggelam memecahkan persoalan fikih tadi dan tidak tidur sama sekali. Maka wuduku sewaktu sholat isya belumlah batal. Imam Ahmad pun berkata kepada putrinya, lihatlah apa yang beliau lakukan. Saat terbaring di tempat tidur pun lebih mulia daripada yang aku lakukan dalam keadaan terjaga, yaitu sholat dan zikir sepanjang malam. Sebagaimana diketahui bahwa belajar ilmu agama lebih utama daripada melaksanakan sholat sunnah. Demikianlah kisah dua imam besar yang membuat putri Imam Ahmad takjub. Kisah ini mengajarkan kita tentang indahnya akhlak dua ulama besar, kebanggaan umat Islam.